Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Rifka Dimitri dengan NIM 122200115. Saya Wayan Antivina Febiola, NIM 122200055. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesehatan dan keselamatan kerja di PT Krakatau Steel. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan yang akan dijelaskan oleh Wayan. Yang pertama adalah gambaran umum perusahaan. Selanjutnya ada sejarah PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang yang beroperasi di Cilegon, Banten, pada tanggal 20 Mei 1962. Perusahaan yang dulunya bernama Cilegon Steel Mill ini resmi berdiri dengan kerjasama Sejazpromexport dari Uni Soviet. Memasuki awal 1970-an, unit pabrik dilanjutkan pembangunannya dan dioperasikan secara resmi pada tanggal 31 Agustus 1970 dengan nama Krakatau Steel. Selanjutnya adalah letak geografis PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel merupakan industri baja yang berdiri dan beroperasi di kota Cilegon. PT Krakatau Steel terletak pada lokasi yang strategis, yaitu pada arah utara berbatasan dengan pabrik-pabrik di kawasan industri Krakatau, arah selatan berbatasan dengan arah barat berbatasan dengan Selat Sunda, serta arah timur berbatasan dengan pabrik-pabrik di kawasan industri Krakatau. Berikut merupakan gambar dari peta PT Krakatau Steel. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu perusahaan baja menjadi korporasi yang kompetitif, untung, tumbuh, dan berkembang secara berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka di dunia. Misinya yaitu yang pertama, mewujudkan kinerja operasional yang produktif dan efisien untuk menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang menguntungkan. Yang kedua, mengembangkan bisnis baja melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya, mengembangkan aplikasi solusi baja dan produk baja hilir. Yang keempat, meningkatkan nilai bisnis grup. Serta yang kelima, mengembangkan talenta terbaik untuk dapat berkontribusi optimal dalam seluruh proses bisnis. Selanjutnya adalah struktur perusahaan. Yang pertama yaitu direktur utama yang bertugas untuk memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan seperti bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Selanjutnya adalah corporate secretary yang bertugas untuk memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, serta sebagai penghubung. Selanjutnya adalah Head of Internal Audit yang bertugas untuk melaksanakan proses pemeriksaan atau audit internal bagi seluruh divisi cabang dan melaporkannya dalam bentuk laporan audit, serta melaksanakan koordinasi dengan lembaga audit eksternal yang jika di kelancaran perusahaan. Selanjutnya adalah Direktur Logistik yang bertugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan perdagangan sehingga tercapai tujuan utamanya. Selanjutnya adalah kecelakaan akibat kerja. Yang pertama yaitu ledakan. Potensi ledakan terjadi dari furnace dalam proses peleburan yang terdapat pada divisi pabrik belet baja, pabrik setelah baja, serta pabrik setelah baja 2. Yang kedua adalah tertimpa. Kasus tertimpa pada pabrik ini terjadi karena proses transfer scrap dan transfer spons, penyambungan dan pelepasan elektroda, serta pengangkutan bahan dan transport billet. Yang ketiga ada percikan baja. Percikan baja cair timbul dari letusan-letusan baja cair dari furnace atau pada ladle yang mengucurkan baja cair ke tundis. Selanjutnya adalah tersentuh benda panas. Tenaga kerja dapat tersentuh benda panas pada saat pemotongan kepada ekor weave rod, pendinginan wire rod, dan pengikatan dan penimbangan wire rod. Selanjutnya ada penanggulangan kecelakaan akibat kerja, yaitu pada saat ledakan upaya pencegahannya
setiap 1 jam sekali dalam proses pembakaran gas pada bejana-bejana tertekan. Yang kedua tertimpa, yaitu upayanya penyediaan helm bagi tenaga kerja, pembuatan jalur hijau pabrik, dan bunyi sirin pada kren yang beroperasi. Untuk percikan baja, upayanya yaitu pemakaian baju tahan panas. Lalu untuk tersentuh benda panas, upayanya pada area-area tertentu dipasang rambu-rambu area berbahaya. Selanjutnya adalah penyakit akibat kerja yang ada di PT Krakatau Steel. Yang pertama adalah katarak. Katarak merupakan penyakit mata yang ditandai dengan kekeruhan lensa mata sehingga penglihatan menjadi kabur. Radiasi sinar inframerah terutama terjadi pada pekerjaan-pekerjaan yang melakukan kontak langsung dengan baja cair. Radiasi sinar merah tersebut dapat menyebabkan katarak pada pekerja. Yang kedua ada penyakit pada telinga. Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kondisi pendengaran. Intensitas kebisingan pada angka melebihi 85 dBA dalam bekerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Kebisingan tersebut dapat terjadi di beberapa area pabrik PT Krakatau Steel. Yang ketiga adalah gangguan pada fungsi ginjal. Tekanan panas adalah suatu kombinasi antara suhu udara, kelembapan udara, percepatan udara, dan suhu radiasi yang dihubungkan dengan produksi panas oleh tubuh yang terjadi pada tenaga kerja. Suhu panas dapat menurunkan kinerja pada para pekerja karena dapat memiliki efek fisiologis. Bila paparan suhu panas tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi gangguan pada fungsi ginjal. Kemudian yang keempat ada memicu kanker. Sinar radioaktif di PT Krakatau Steel digunakan untuk monitoring kualitas baja-baja yang dihasilkan. Radiasi dari sinar radioaktif dapat berefek biologis yang kurang baik bagi kesehatan tenaga kerja, bahkan dapat memicu kanker. Yang terakhir ada kerusakan pada paru-paru. Paparan uap logam yang lebih tinggi tingkat untuk jangka waktu yang lebih singkat dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Kemudian selanjutnya adalah penanggulangan penyakit akibat kerja. Yang pertama ada katarak. Untuk menanggulanginya di PT Krakatau Steel telah disediakan kacamata Furnace yang diharapkan dapat mengurangi radiasi yang diterima tenaga kerja. Yang kedua penyakit pada telinga. Pada pabrik PT Krakatau Steel disediakan alat pelindung telinga seperti earplug dan earmuff dalam rangka melindungi tenaga kerja dari kebisingan. Yang ketiga ada gangguan pada fungsi ginjal. Cara menanggulanginya adalah dengan disediakan APD seperti baju tahan panas bagi pekerja di area yang bertekanan tinggi, penyediaan air minum untuk mencegah dehidrasi, dan pemasangan blower pada unit pengecoran. Yang keempat ada pemicu kanker. Cara menanggulanginya, Dinas Keselamatan Kerja PT Krakatau Steel secara rutin melakukan pengukuran tingkat paparan radiasi pada setiap lokasi sumber radioaktif setiap 2 minggu sekali. Yang terakhir adalah untuk menanggulangi kerusakan pada paru-paru, maka di PT Krakatau Steel dipasang blower yang diharapkan uap logam tidak langsung mengenai tenaga kerja, tetapi terbawa oleh aliran udara pada blower. Selanjutnya adalah analisis resiko. Debu merupakan salah satu sumber potensi bahaya. Debu bersumber dari beberapa area yang ada di pabrik. Tenaga kerja yang ada pada pabrik tersebut diharuskan memakai APD agar tidak mengakibatkan gangguan pernapasan pada tenaga kerja. Kemudian ada kebisingan yang bersumber dari mesin produksi dan transportasi. Para pekerja di PT Krakatau Steel dilengkapi dengan APD seperti earplug dan kapukon agar tidak terjadi gangguan pada indera pendengaran pekerja. Kemudian tekanan panas pada area produksi karena proses produksi yang menggunakan baja cair yang masih panas. Untuk melindungi tenaga kerjanya dari tekanan panas, maka akan dibuat control room yang dilengkapi dispenser dan freezer untuk menyimpan air, agar tidak terjadi resiko dehidrasi pada pekerja.
Kemudian ada potensi bahaya ledakan, keracunan, menghirup gas, dan kebakaran karena proses pemanasan gas dan proses reformasi gas. Maka pekerja diharuskan memakai APD untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Kemudian ada potensi bahaya tertimpa pada pabrik karena proses transfer scrap dan transfer spons, penyambungan dan pelepasan elektroda, pengangkutan bahan, dan transport billet. Maka pekerja diharuskan berhati-hati dan memakai helm agar tidak mengalami resiko yang fatal akibat tertimpa. Kemudian yang terakhir ada percikan baja yang timbul dari letupan baja cair dari furnace dan pada ladle untuk menghancurkan baja cair ke tuldis. Percikan baja itu dapat dihindari dengan memakai baju tahan panas agar tidak mengenai langsung pada pekerja. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian resiko. Pengendalian resiko yang pertama, fasilitas program perbaikan K3 mengikuti sistematika SM3 berdasarkan identifikasi bahaya dan risiko. Kedua, evaluasi prosedur dan standar keselamatan kerja dilakukan saat ada perubahan baik alat produksi, proses produksi, atau perubahan bahan baku dan tambahan produksi. Ketiga, ada evaluasi APD khususnya jumlah persediaan APD yang ada. Keempat, memasang rambu-rambu jenis peringatan, himbauan, dan petunjuk kerja. Kelima, ada papan informasi untuk pemberian informasi kepada tenaga kerja maupun orang lain yang bekerja pada area tersebut. Yang keenam, ada safety briefing, yaitu merupakan sosialisasi mengenai K3. Yang ketujuh, ada alat pengaman pada peralatan kerja. Hal ini dilakukan agar membatasi area kerja dengan mesin mekanik serta terdapat tombol emergency stop pada kontrol panel untuk menghentikan mesin ketika terjadi kecelakaan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan keselamatan kerja di PT Krakatau Steel yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Krakatau Steel telah dilakukan melalui kegiatan pemantauan, penelitian, dan pengendalian terhadap komponen udara, air, limbah, padat, dan juga di lingkungan industri, serta pengendalian pencemaran baik fisik, kimia, dan biologi. Ada beberapa kecelakaan kerja yang terjadi di PT Krakatau Steel, yaitu terjadinya ledakan, tertimpa, terkena percikan baja, dan potensi tersentuh benda panas. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi akibat kecelakaan kerja yaitu melakukan pengecekan secara rutin setiap 1 jam sekali dalam proses pembakaran gas pada bejana-bejana bertekanan, menggunakan pengaman kepala atau helm, dan baju tahan panas pada saat bekerja, serta memasang rambu-rambu yang bertulisan area berbahaya pada area tertentu. Penyakit yang mungkin timbul akibat kerja yaitu katarak, penyakit pada telinga, gangguan pada fungsi ginjal, serta memicu paru-paru dan kerusakan pada ginjal. Hal ini terjadi karena adanya resiko kebisingan akibat suara mesin dan tekanan panas pada area produksi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyakit akibat kerja adalah menggunakan kacamata furnace dan pelindung telinga, serta memasang rambu-rambu yang bertulisan area berbahaya pada area tertentu. Selanjutnya adalah saran. Sarannya yaitu yang pertama, meningkatkan dan mempertahankan program K3 yang telah diterapkan PT Krakatau Steel melalui pemantauan dan perbaikan program K3 secara berkala guna menciptakan lingkungan kerja aman, sehat, dan produktif. Yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan program 5R yang telah dijalankan. Perlombaan 5R sering misalnya 3 bulan sekali guna menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman. Yang ketiga, penegakan disiplin pemakaian APD khususnya pemakaian air plug dan masker karena masih sering dijumpai karyawan yang tidak memakai APD tersebut. Yang terakhir, meningkatkan dan mempertahankan penerapan SMK3 yang telah dijalankan melalui audit SMK3 sehingga meningkatkan produktivitas dan derajat kesehatan karyawan setinggi-tingginya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.